wabarakatuh. Semoga sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, Bu Firda hari ini akan menjelaskan tentang bab 2, tentang ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Buku yang digunakan sebagai acuan dari materi ini adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam yang diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ada yang namanya peta konsep. Nah, peta konsep ini Bu Firda ambil dari HTTPS Raffina WordPress. Kemudian bisa kita lihat di sini yang paling atas adalah makhluk hidup karena yang akan kita bahas adalah makhluk hidup. Pada peta konsep ini juga bisa kalian lihat pada buku Ilmu Pengetahuan Alam seperti yang telah kalian miliki di rumah, bisa dipelajari. Kurang lebih sama dengan ini, bahwa makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri dan juga ada keanekaragaman makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup kira-kira apa saja? Ciri-ciri makhluk hidup antara lain ada bergerak, ada memerlukan nutrisi, ada respirasi, ada pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, adaptasi, iritabilitas, kemudian juga ada ekskresi. Untuk keanekaragaman makhluk hidup, di sini ada 2 pembahasan yang akan kita pelajari. Ada yang namanya tata cara pemberian nama. Jadi setiap makhluk hidup selain memiliki nama sebutan, juga memiliki nama resmi yang nantinya disebut sebagai nama Latin. Penasaran? Nanti akan kita bahas di part yang selanjutnya, oke? Kemudian ada klasifikasi makhluk hidup, di mana klasifikasi ini digolongkan menjadi beberapa. Bisa dilihat di sini ada Monera, ada Protista, kemudian ada Fungi, ada Plante, dan juga ada Animalia. Dan selanjutnya di sini ada definisi untuk benda tak hidup dan juga makhluk hidup. Apa sih yang dinamakan benda tak hidup? Kenapa harus disebut benda? Kenapa bukan makhluk? Nah, mari kita simak. Definisi benda adalah sesuatu yang tersusun atas zat, kemudian memiliki berat dan menempati ruang. Ciri utamanya adalah tidak dapat berkembang biak dan dia tidak memiliki nyawa. Apakah sama antara benda hidup, benda tak hidup, dan juga benda mati? Sering sekali kita menyebutnya sama. Jadi seolah-olah seumpama meja itu adalah benda mati. Sesungguhnya benda-benda yang ada di sekitar kita yang tidak memiliki nyawa itu disebut sebagai benda tak hidup, bukan benda mati. Karena definisi mati secara umum adalah suatu makhluk yang dia dulunya pernah hidup. Apakah meja pernah hidup? Mungkin sebelum jadi meja dia adalah pohon. Betul, pohon adalah makhluk hidup. Kemudian kayu adalah benda mati karena kayu dulunya pernah hidup. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan antara benda tak hidup yang dia sebelumnya tidak memiliki nyawa. Contoh lain adalah seperti plastik, kemudian ada ada kain, gitu ya. Kemudian ada yang namanya makhluk hidup. Makhluk yang mampu menjalankan proses kehidupan. Seperti yang slide sebelumnya, bahwa ciri-ciri dari makhluk hidup adalah dia itu memiliki nyawa dan dia itu bisa selain bernafas, kemudian juga dia memiliki kemampuan untuk berkembang biak, di mana kemampuan perkembangbiakan itu tidak dimiliki oleh benda.
Kemampuan untuk berkembang biak ini berfungsi untuk membuat spesies dari makhluk hidup itu tidak punah, sehingga berlangsungnya kehidupan suatu spesies itu ditentukan oleh bagaimana spesies itu bisa beradaptasi dan juga bagaimana makhluk tersebut bisa berkembang biak dengan baik supaya tetap spesies tersebut memiliki keturunan untuk melangsungkan kehidupan yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada slide ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama ada bergerak. Pasti teman-teman di sini sudah pada tahu ya apa definisi dari bergerak. Oke, jadi bergerak itu adalah perubahan posisi tubuh, baik seluruhnya maupun sebagian. Ketika kita membahas tentang bergerak, nantinya kita juga bisa menghitungnya bagaimana kita berpindah, kemudian bagaimana berapa kecepatan kita untuk melakukan suatu gerakan, itu akan dibahas di bab selanjutnya. Kemudian bergerak sendiri itu manusia dan juga hewan maupun tumbuhan ini memiliki kemampuan bergerak yang berbeda. Seperti halnya tumbuhan itu sebenarnya bergerak loh, tapi tumbuhan itu dia tidak bisa berpindah tempat karena tumbuhan itu kan dia sudah menancap di suatu media tanam, contohnya misalnya tanah gitu ya. Kalau dia sudah ditanam di dalam tanah, dia bergeraknya dengan cara seperti apa? Dia tidak mungkin dong berpindah sendiri gitu kan. Yang bergerak adalah biasanya pertumbuhan bunganya dari kuncup hingga mekar, kemudian pergerakan akarnya, bagaimana akar itu mencari unsur hara untuk makan, begitu. Kemudian untuk hewan dan juga manusia, bergeraknya biasanya juga bisa dengan berpindah tempat, namun beberapa jenis hewan dia tidak bisa berpindah tempat. Kemudian seperti tumbuhan tadi, dia juga bisa bergerak seiring dengan arah datangnya sinar matahari atau bisa disebut sebagai stimulus rangsangan untuk tumbuhan itu bisa bergerak. Misalnya nih, kita naruh tumbuhan itu di dekat jendela, otomatis tumbuhan tersebut lama-kelamaan akan menghadap ke arah datangnya cahaya yang paling kuat gitu. Nggak mungkin dong tumbuhan itu bisa tiba-tiba mengarahnya ke kolong meja misalnya, kan enggak ya. Tapi ada beberapa jenis tumbuhan yang dia memang tumbuhnya merambat atau dia kalau ditaruh di pot itu dia bisa bergelantungan. Jadi tergantung jenis tumbuhannya sendiri. Kemudian yang kedua ada bernafas. Bernafas itu apa? Sudahkah kalian bernafas hari ini? Pasti sudah dong, karena kalau nggak bernafas ya wassalamualaikum gitu ya. Untuk bernafas ini adalah suatu proses di mana kita mengambil oksigen melalui hidung kita, kemudian oksigen itu akan disaring karena tidak semua tempat memiliki oksigen yang bagus gitu ya. Akan disaring oleh bulu-bulu halus di dalam hidung kita, kemudian disaring lagi oleh lendir, kemudian hingga perjalanannya sampai kepada paru-paru dan bagaimana paru-paru itu bisa menukar antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang kita keluarkan. Untuk pernafasan ini nanti akan dibahas sendiri secara lebih detail pada bab sistem pernafasan. Kemudian cara bernafas dari setiap makhluk hidup itu pasti berbeda. Kalau manusia menggunakan misalnya paru-paru, karena manusia pakai paru-paru ya. Kemudian ada ikan yang menggunakan insang dan lain sebagainya. Kemudian ada tumbuhan nih. Kira-kira tumbuhan itu bernafas nggak ya?
tumbuhan itu bernafas loh teman-teman. Jadi pernafasan dari tumbuhan itu melalui yang namanya stomata. Sudah pernah tahu ya stomata seperti yang dijelaskan Bu Firda melalui Zoom meeting kemarin. Pada pembahasan mikroskop kita mengamati struktur daun di mana Bu Firda sudah menampilkan wujud dari stomata itu. Bagaimana stomata itu bisa membuka dan menutup. Jadi ketika tumbuhan itu bernafas, dia mengambil zat, maka stomatanya itu bisa membuka, kemudian akan menutup lagi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pada jenis aves, burung, ayam, dan sejenisnya memiliki alat istimewa nih yang namanya pundi-pundi udara. Jadi pundi-pundi udara ini digunakan oleh kaum aves untuk bisa bernafas ketika sedang terbang. Gitu ya, nanti akan kita bahas di bab pernafasan secara lebih detail. Yang ketiga, yang selanjutnya ada mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setiap makhluk hidup itu dia pasti berkembang. Dari mulai misalnya manusia nih, dari mulai bayi, kemudian dia balita, kemudian remaja hingga dewasa, dan kemudian hingga usianya senja. Jadi pertumbuhan dari sel-sel di dalam tubuh, kemudian bagaimana bisa dari mulai kecil hingga besar, itu nanti dibahas yang lebih detail di yang slide selanjutnya. Kemudian ada yang namanya berkembang biak. Ini berkembang biak dan juga pertumbuhan ini menjadi satu kesatuan yang seperti tidak bisa dipisahkan gitu ya. Berkembang biak ini adalah lebih ke reproduksi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perkembangbiakan itu berfungsi untuk melangsungkan kehidupan dari suatu spesies. Ketika spesies itu sudah tidak bisa berkembang biak lagi, atau kemungkinan kalau misalnya hewan tuh diburu kemudian hingga jumlahnya semakin sedikit, akan menjadi suatu hewan atau tumbuhan yang langka gitu. Kemudian ada makan dan minum. Otomatis setiap makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum secara seimbang, dan juga perlu nutrisi yang harus dicukupi setiap harinya, seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk makan dan minum akan lebih detail dibahas di sistem pencernaan, di mana kita bisa membahas dari mulai pertama kali makanan dan minuman itu masuk ke dalam mulut hingga keluar dalam bentuk feses. Oke? Selanjutnya nih ada pekat terhadap rangsang. Pekat terhadap rangsang itu adalah suatu kemampuan yang disebut sebagai kemampuan iritabilitas, di mana makhluk hidup ini memiliki syaraf-syaraf, banyak sekali syaraf yang digunakan untuk merespon dari rangsangan yang diterima gitu. Untuk pekat terhadap rangsang juga ada bab tersendiri, yaitu bab sistem saraf yang nanti akan dipelajari di kelas 8. Jadi nanti bisa lebih detail lagi dari bagaimana rangsangan itu diterima oleh tubuh kita, hingga tubuh kita bisa meresponnya dengan seperti gerakan, atau mungkin direspon dengan kedipan mata gitu. Kemudian jenis rangsangan yang diterima oleh makhluk hidup itu berbeda-beda. Jadi tumbuhan itu merespon rangsangan itu dengan caranya sendiri, begitu juga dengan hewan dan juga manusia. Kemudian respon dari tubuh kita itu dibantu oleh yang namanya alat indera. Alat indera itu apa saja? Ada mata, ada hidung, ada lidah sebagai pengecap, kemudian ada telinga dan juga ada kulit. Itu akan kita bahas di sistem syaraf. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Semoga semua sehat selalu ya. Untuk tugas untuk tugas
khusus untuk anak-anak SMP Pemuda Plus Kota Salatiga di kelas 7. Akan Bu Firda sampaikan pada room Google Classroom yang telah dimiliki oleh masing-masing siswa. Di situ nanti bisa disimak, akan ada link yang akan Bu Firda share untuk nanti bisa diisi ataupun bisa dikerjakan oleh anak-anak. Terima kasih untuk hari ini, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.